Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, orang yang mengatakan oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Kembali berulah, jagat maya Indonesia dibuat gaduh oleh pernyataan kontroversial dari pentolan Wahabi Salafi. Berdasarkan tayangan yang beredar luas itu, salah satu petinggi aliran Wahabi Salafi Indonesia, Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, menuding bahwa ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka hanya berdasarkan zahirnya hadis. Dalam video yang beredar luas itu, tampak Ustadz Firanda Andirja membacakan sebuah pertanyaan dari jemaah. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga apa di neraka? Kata Ustadz Firanda Andirja membacakan pertanyaannya. Menjawab pertanyaan itu, Ustadz Firanda Andirja mulanya menyampaikan rasa cintanya dan umat muslim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mencintai Nabi dan kita sedih apa yang disedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih tatkala dia meminta izin memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan, ucap Ustadz Firanda Andirja. Selanjutnya, Firanda menceritakan tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Di mana ayahku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu di neraka." Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak, masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan masalah ini kecuali dengan dalil. Jadi bukan pakai perasaan, ujar Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi. Maka atas pernyataan kontroversial dari petinggi Wahabi ini, perlu kiranya diluruskan dengan pendapat ulama ternama yang kealimannya sudah diakui oleh umat Islam Indonesia. Yang mulia Ustadz Buya Yahya meluruskan dengan hujjah yang rasional, argumentatif, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut adalah penjelasannya. Memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Mengenai kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kelompok pertama menyatakan bahwa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni neraka. Kelompok ini mendasarkan pendapatnya pada zahirnya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an sebagaimana berikut. An Anas anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Qala finnar. Falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di mana ayahku?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penghuni neraka karena mereka termasuk ahli fatrah.
sementara ahli fatrah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dakwah Rasul tidak sampai kepada mereka. Ulama kelompok kedua ini mendasarkan pendapatnya pada surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, kami juga tak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Dua dalil yang tampak bertentangan itu kerap membingungkan kita sebagai orang awam. Tetapi sejatinya hal ini dapat diselesaikan dengan metode yang ditulis oleh para ulama. Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyelesaikan dua dalil bertentangan tersebut sebagaimana berikut. Artinya, kalau ditanya bagaimana ini dipahami, sementara Rasulullah SAW sendiri mengabarkan bahwa sejumlah orang ahli fatrah menjadi penghuni neraka, seperti Ummul Qais, Hatim At-Ta'i, dan sejumlah orang tua para sahabat Rasulullah SAW. Seseorang bertanya perihal ini kepada Rasulullah, "Di mana ayahku?" Rasulullah SAW menjawab, "Ia di neraka." Maka jawabnya adalah, semua hadis yang menerangkan ahli fatrah itu berstatus hadis ahad. Menurut kaidah, hadis dengan status ahad tidak cukup kuat untuk bertentangan dengan dalil qat'i, yaitu surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Boleh jadi Allah menyiksa ahli fatrah itu bukan karena akidahnya, tetapi karena dosa tertentu yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Dikutip dari kitab Hasyatut Tahfatul Murid ala Jauharatit Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau berargumentasi bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu itu berstatus hadis ahad, sedangkan surat Al-Isra ayat 15 itu berstatus mutawatir atau qat'i. Secara kaidah, hal ini sudah jelas bahwa ketika ada sejumlah dalil yang bertentangan secara periwayatan, maka kita harus mengutamakan dalil yang berstatus mutawatir dibanding dalil yang berstatus ahad. Dan juga ulama lain menilai bahwa hadis ini dan hadis yang semakna dengannya telah dimansuh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah SAW sehingga ia beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkannya kembali. Ini terjadi pada Haji Wada. Dengan demikian, kedua orang tua Rasulullah SAW terbebas sebagai penghuni neraka, seperti keterangan Syekh Jalaluddin Asyuti dalam karyanya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Wallahu a'lam bissawab.